Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Sehat itu tidak begitu terasa dan sangat kurang dihargai ketika kita masih memilikinya. Tetapi sehat begitu terasa dan juga begitu sangat dihargai ketika sudah tidak bersama dengan kita lagi. Selamat malam, Smerister. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Daryl Adam. 1 jam kita akan coba bicara tentang hal yang berhubungan dengan usia dan juga kebermanfaatan kita untuk sesama. Konon kabarnya, yang sudah masuk ke senior citizen itu tidak bisa maksimal dan juga tidak bisa produktif lagi. Kata siapa? Mungkin ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah, satu di antaranya adalah memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, termasuk olahraga. Nah, hari ini kita akan bicara lebih jauh tentang berolahraga tepat sesuai dengan usia Anda. Bersama saya sudah hadir Dr. Abidin. Selamat malam, Dr. Abidin. Selamat malam Bung Daril dan selamat malam para pendengar setia Smart FM di 10 kota di Indonesia ya. Salam Yes, sehat. salam sehat. Gimana Bali malam hari ini? Cerah kah, Dr. Abidin? Alhamdulillah tenang. Situasi di Bali tenang, tidak Ah, terlalu ramai Oke. dan udara juga bagus. Oke, baik. Salam sehat untuk semua warga Bali ya, yang hari ini juga mendengarkan pastinya. Baik, Dr. Abidin, di awal tadi saya mengatakan kalau kesehatan itu begitu tidak berarti ketika kita masih memilikinya, dan kesehatan itu begitu bernilai dan juga berarti ketika sudah tidak bersama dengan kita lagi. Konotasinya adalah mungkin ketika kita sakit, terbaring di rumah sakit, itu kayaknya kok sehat itu adalah satu harga yang mahal. Bahkan, konon kabarnya juga ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, tidak hanya semasa pandemi COVID-19, tapi beruntung bagi orang-orang yang mungkin sering mempertahankan olahraga, baik minimal 30 menit satu hari, tapi konsisten untuk melakukannya ketimbang yang jarang-jarang. Nah, dok, apa menariknya dok, tema kita berolahraga tepat sesuai dengan usia? Iya, jadi memang kita harus punya suatu kesadaran begitu ya Bung, Ya, bahwa setiap manusia itu ya lahir itu akan menua. ya. Akan menua. Dan proses penuaan itu, Bung Daril, sudah mulai sejak kita lahir. Nah, kita harus hati-hati nih, Ya, ya. ya. Proses penuaan, proses sakit, proses kelemahan, itu sudah dimulai sejak lahir. Maka oleh karena itu kita harus punya konsep. Setelah saya lahir, lantas saya mau ngapain nih? Jadi Hmm. benar banget ini kalau Smart FM mengangkat isu dikaitkan dengan usia, karena usia itu akan menggambarkan situasi seperti di belakang saya ini, Bung Daril ya. Saya Aha, iya, iya, iya. mulai dari kemampuan kita apa namanya berdiri, beraktivitas, sekolah, ya remaja, pemuda, bekerja, sampai kemudian nanti kita decline, mulai menurun kemampuan kita sesuai dengan umur yang tadinya kita bisa melakukan sendiri, nanti kita butuh pertolongan orang lain. Artinya, ya memang waktu akan mengubah semuanya. Yes. Jadi waktu yang akan mengubah semuanya ya dok ya. Tuh. Tapi begini dok, dari statementnya dokter Abidin Pak malam hari ini, mungkin kan kita perlu satu penguatan juga nih dok. Apa Ya. sih sebenarnya hubungannya antara olahraga dengan usia? Apakah memang ketika masih berusia produktif ya olahraganya intensitasnya itu harus betul-betul banyak, harus betul-betul padat, atau bagaimana per definisinya dok? Iya, jadi prinsip pokok bahwa kita itu perlu beraktivitas Hmm? adalah untuk meningkatkan kemampuan otot kita ya, otot yang Ya. ada di tubuh kita, apakah itu di kaki, apakah itu di tangan, begitu ya. Supaya apa? Supaya otot itu mampu bergerak untuk menghasilkan gerakan pembuluh darah sehingga pembuluh darah dengan mudah dapat mentransfer nutrisi dan oksigen yang ada di dalamnya ke seluruh tubuh. Dan itu penting sekali. Hanya ada satu caranya, yaitu menggerakkan otot yang ada pada tubuh kita. Menggerakkan otot itu adalah
dalam bahasa sederhananya ya olahraga. Nah, kita harus bisa mempertahankan sejak dini sampai nanti. Ya, harus bisa kita pertahankan. Hanya memang akan ada perbedaan dari setiap umur itu apa yang akan terjadi dan olahraga apa yang harus kita sesuaikan. Tidak bisa seseorang dari kecil main bola kaki terus main bola. Tidak, ya. Kita mengenal banyak pemain bola yang terkenal. Maradona sudah nggak main lagi, misalnya begitu kan. Dan banyak yang lain gitu. Nggak bisa. Semuanya akan menyesuaikan kepada umur. Nah, disinilah yang perlu kita ketahui. Tetapi prinsip pokoknya itu olahraga itu memang perlu. Kenapa? Karena hanya itulah cara satu-satunya yang membuat sistem tubuh kita berfungsi dengan baik. Dan baiknya itu adalah ketika seluruh darah kita itu mampu mentransportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Gitu, Bu. Oke, baik. Break sebentar ya, Dr. Abidin. Nanti ngomong lagi di sesi yang berikutnya, karena Smart S juga perlu tahu nih, apa saja sih olahraga-olahraga yang bisa dilakukan sesuai dengan range usia Anda. Sekali lagi mohon maaf ya, ini tidak berarti memberikan satu pembeda, tetapi kita perlu belajar juga. Kalau di usia 40-50, 50-60, 60-70 itu apa sih olahraga yang tepat. Nah, nanti kita akan coba singgung juga sedikit jenis-jenis olahraga itu apa aja. Tapi nanti sesi berikutnya. Kami undang Anda berinteraksi, silakan 0812 11 12 959 atau WhatsApp atau kanal YouTube di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Halo sahabat KAI, kamu mau cari tiket murah? Datang yuk ke KAI Expo 2022, 17 dan 18 September 2022 di Hall B Jakarta Convention Center. Harga tiket masuknya Rp25.000. Dapetin promo tiket kereta eksekutif kelas Jakarta, Malang atau Solo mulai dari Rp150.000, Jakarta, Surabaya atau Semarang dari Rp150.000, Bandung, Surabaya atau Solo dari Rp150.000, Jakarta, Yogyakarta dari Rp150.000, Bandung, Jakarta mulai dari Rp70.000. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jangan lupa tanggal dan tempatnya, 17 dan 18 September 2022 di Hall B Jakarta Convention Center. Kamu juga bisa nonton performance keren dari band Padi Reborn dan Ran. Ayo buruan beli tiketnya, jangan sampai kehabisan. Sponsored by PT Kereta Api Indonesia, Blibli, Tiket.com, BRI, LRT, KCIC, Inka, Adikarya, BCA, Indomaret, Alfamart. Supported by KAI Group, organized by KAI Wisata dan Sukses Mulia Pratama. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Standing in a crowded room and I can't see your face. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jux Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Jux Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras. Kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM bersama dengan Dr. Abidin. Dan hari ini kita membahas tentang sebuah tema yang sebetulnya ini memang perlu disadari dan jadikan sebagai sebuah habit ya sejak usia muda, yaitu berolahraga. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, usia semakin bertambah, tidak mungkin lagi aktivitas-aktivitas berat dalam kategori olahraga itu Anda lakukan di usia-usia Anda yang sudah masuk ke senior citizen. Nah, tadi Dr. Abidin sempat menyinggung nih, sebetulnya manfaat dari olahraga itu yang pastinya bisa meningkatkan laju metabolisme, menjaga berat badan bisa ideal, meningkatkan mood yang bagus, energi juga bertambah, imun tubuh apalagi ya Dok ya. Ini kan bisa terjaga. Sementara resiko seperti artritis juga bisa dimaksimalkan gitu. Nah, tapi Dok, pertanyaannya begini Dok, kita perlu mengenali juga nih terlebih dahulu jenis-jenis olahraga itu apa aja sih Dok? Setahu saya kan ada kardiovaskular, ada pengencangan, ada banyak. Nah, kalau dari perspektifnya dokter bagaimana? Iya, jadi olahraga itu pun ada beberapa jenis begitu para pendengar ya. Ada yang bersifat fisik, ya fisik, ada yang bersifat ketahanan, ada yang bersifat kesantaian, tetapi intinya bagaimana dilakukan untuk menggerakkan otot tadi. Menari juga, Bung Daril, adalah cara untuk menggerakkan kaki dan tangan, bahkan menimbulkan yang tadi mengurangi stres karena pakai musik kan begitu ya, dengan ritmik yang bersamaan begitu. Nah, jadi banyak. Kita tinggal pilih yang mana, tetapi kata kuncinya ada pada keharusan menggerakkan otot, ya, otot. Itu yang paling penting. Otot yang perlu kita gerakkan. Jadi jangan sampai kita berolahraga tanpa menggerakkan otot. Bahkan banyak ahli mengatakan begini, ketika kita mulai berolahraga, masih pemanasan, kalau kita hitung pulse-nya, denyut nadinya itu Bung Daril ya, yang di tangan kita ini, kalau kita hitung, sekitar angka antara 64 ke 72. Kita baru akan merasakan nikmatnya olahraga ketika angka ini sudah 2 kali. Kira-kira menjadi 140. Apa begitu? Pada angka 140, itu bagian dalam dari tubuh kita itu sudah ikut berolahraga. Organ kita itu sudah berdenyut. Paru-paru sudah berkembang. Jantung sudah mendenyut dengan baik. Begitu ya. Darah sudah mengalir begitu baik ke seluruh tubuh. Nah, itu penting kita capai. Jadi jangan kita ikut olahraga cuma ikut gerakannya begitu kan, cuma ujung jarinya aja yang bergerak kan, begitu kan? Atau hanya kepalanya aja digigit. Nah, ada yang banyak begitu karena dia tidak memahami apa yang seharusnya dia lakukan. Karena olahraga ini manfaatnya itu banyak. Selain yang dikatakan Bung Daril tadi itu menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena kelak kita akan mengalami kenaikan tekanan darah. Kenapa? Karena pembuluh darah kita itu makin lama makin sempit. Kenapa? Karena kita makan dan makan. Apalagi makanannya mengandung banyak garam, banyak lemak, kan begitu ya, banyak kapur. Maka pembuluh darah bagian dalam itu akan menyempit, otomatis pembuluh darah mengecil, tekanan darah akan naik misalnya. Apalagi kebutuhan oksigen. Oksigen itu kan alat pembakar, alat penggerak. Artinya harus masuk di dalam darah dan diantarkan ke seluruh tubuh. Kalau tidak, fungsinya nggak bekerja. Nanti kaki kita cuma dingin-dingin saja, kemudian semutan, karena tidak ada oksigen di sana. Begitu ya. Terus apa lagi? Berat badan, Bung Daril. Berat badan. Kalau kita diam, itu seperti kita memasukkan makanan ke dalam karung. Karungnya itu siapa? Manusia. Kita itu jadi karung, cuma masuk makanan, masuk. Terus makanan itu kan nggak semua keluar dari belakang. Akan sebagian deposit di dalam tubuh kita, di dalam organ, di dalam lemak-lemak yang kemudian memperberat situasi sehingga berat badan kita bertambah. Artinya, itu jangan sampai terjadi. Boleh makan, itu harus. Tetapi jangan makanan merusak tubuh kita. Nah, itu bagaimana caranya, gitu ya. Apalagi tadi Bung Datul mengatakan stres dan tentunya kolesterol ya, bisa kita
kendalikan. Itulah beberapa manfaat harusnya kita olahraga. Tinggal kita pilih. Kalau saya umurnya sekian, nanti apa? Nah, kan begitu. Ya. Berarti Dok, boleh langsung nggak Dok? Ini kan jadi pertanyaan juga nih Dok. Kalau kita udah mengenali ya manfaat dari olahraga, karena ini kan hal yang umum sebetulnya bisa didapat informasinya. Tetapi kan untuk spesifik nih, mumpung ketemu Dokter Abidin, Ya. kalau usia-usia mungkin yang masih 20, 40, itu masih boleh tuh olahraga beban, misalnya dikombinasikan dengan kardiovaskular, dan ada juga olahraga yang lainnya. Nah, kalau yang misalnya udah di atas itu gimana Dok? Kita mulai dari usia muda dulu Dok, yang masih produktif Dok. Boleh. Mungkin berapa? lebih apa namanya, lebih teratur nanti pemahaman daripada pendengar kita begitu. Iya. Ya. Dan kita ini kan siklus hidup kita itu kan mulai dari usia 0 sampai nanti enggak tahu berapa. Yang pasti Indonesia itu punya umur harapan hidup antara 69 sampai 72 tahun, Bung Daril. Oke. Itulah umur harapan hidup. Artinya apa umur harapan hidup itu? Berdasarkan situasi Indonesia, berdasarkan kondisi lingkungan, berdasarkan ketersediaan fasilitas kesehatan, maka diperhitungkan orang Indonesia yang lahir itu akan berumur 72 tahun. Itu normatif. Ya. Tapi bisa pendek karena penyakit. Kenapa jadi penyakit? Karena dia tidak tahu caranya menjaga rentang waktu itu supaya dia tetap fit. Nah, oleh karena itu saya tadi sudah katakan, proses tua, proses sakit sebenarnya sudah dimulai dari umur 0. Itu sudah dimulai. Karena tubuh manusia itu terus tumbuh. Sel kita punya umur. Setiap tiba umur akan berganti. Jadi sebenarnya tubuh kita ini mengalami kematian setiap hari. Hanya belum kematian total sistem tubuh kita. Selnya mati dan berganti. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar melihat olahraga apa. Tentu kita mulai dari usia anak ya, remaja misalnya begitu. Untuk apa? Yang penting bagi mereka itu adalah supaya berat badannya itu termonitor dengan baik, terkontrol dengan baik. Terus karena dia sedang pertumbuhan, Bung Daril, tulang-tulangnya menjadi kuat. Nah, kalau dia badannya sudah terkontrol berat badannya, kemudian tulangnya kuat, ya, dengan pola hidup dan gaya hidup yang baik, ya, termasuk tidurnya bagus, begitu. Nah, itu akan memunculkan rasa percaya diri bahwa saya bisa. Nah, itu pada usia dini itu perlu. Pada usia dini itu anak-anak kita itu, remaja kita itu mesti punya rasa percaya diri bahwa dia bisa menjadi orang yang tumbuh ideal dengan fisik yang baik. Nah, caranya bagaimana? Tentu dengan olahraga yang membangun tadi itu ya, seperti kontrol badan, percaya diri. Apa bentuknya? Bisa berenang ya. Nah, main bola, Bung Daril. Nah, itu saat yang tepat bagi mereka main bola, olahraga ya, yang sifatnya apa? Olahraga memukul, olahraga menendang. Ya, itu kan main bola ya, memukul itu seperti softball misalnya gitu ya. Nah, itu semua adalah hal-hal yang baik dilakukan pada usia anak dan remaja. Jadi sifatnya itu lebih mendulukan fisik. Melompat, menendang, ya, memukul, mengejar, gitu ya, berbenturan, nggak usah takut. Itulah mereka, supaya mereka menemukan nikmatnya berolahraga. Itu pada kelompok remaja. Nah, kalau kita lanjut setelah remaja itu, ya umurnya 20-an ya, sudah kuliah gitu ya, sudah mulai beraktivitas berpikir. Nah, kalau sudah di situ itu dia bagaimana caranya dia mendapat jaminan oksigen di otaknya. Karena otaknya perlu berpikir supaya jangan ngantuk. Kita ngantuk, Bung Daril, karena oksigennya turun. Nah, kalau sedang belajar di kelas, kita ngantuk. Kita kehilangan sebuah kesempatan emas untuk mendengar apa yang diajarkan atau melihat apa yang diajarkan. Kita kehilangan. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan secara fisik untuk bisa melihat, mendengar? Maka pada kelompok usia ini olahraga kita itu akan lebih banyak kita meningkatkan oksigen paru-paru supaya meningkat oksigen ke otak kita. Nah, untuk itu tentunya banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan.
yang sifatnya lanjutan dari remaja tadi itu, Bung Daryl. Oke, baik. Jangan Sampai Dok, tanggung. ya. Kenapa Dok? Sorry. Sampai umur 20 tadi itu. Ya, kita kunci di situ. Ini masih seusia saya ya berarti ya sekarang ya. Ya. Oke, kita kunci dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Dokter, Emangnya Bung Daryl umur berapa? saya masih muda, Dok. Muda ya? Masih muda. Beda sama saya kalau gitu. Iya, kita seumuran ya, Dok ya. Baik, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Sobat Yesus, Anda jangan kemana-mana. Line komunikasi sudah kami buka. Yang mau tanya langsung ke dokter, kemudian juga mau ngobrol langsung, boleh. Di WhatsApp boleh, 0812 11 12 959, atau di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Wisdom and inspiration. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Dimulai dengan Smart Emotion di hari Kamis. Satu hal yang menarik adalah kita pun merasa nggak nyaman ketika dipush, terlalu dipaksa untuk mengambil keputusan, sementara kita belum sama sekali paham. Jumat, Smart Happiness. Ketika cita-cita kita sudah mati, dream kita sudah mati, kita akan kehilangan desire gitu, tidak ada penggeraknya gitu. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Smart FM Business and Inspiration. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan saya Daryl Adam, juga hadir Dr. Abidin Siregar yang hari ini coba memberikan satu bentuk edukasi tentang olahraga apa sih yang tepat sesuai dengan usia kita semuanya ya. Nah, tadi kan disampaikan di usia 20 sampai dengan 30 itu perlu melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang intinya mungkin lebih memberikan nutrisi, asupan oksigen ke dalam otak karena memang dipakai secara produktif untuk berpikir, kuliah, dan pembelajaran yang lainnya. Nah, Dok, sebelum kita lanjut, saya mau izin ke WhatsApp ya, Dok. Sebentar ya, Dok, boleh ya? Ini sudah ada Bapak Solihin. Kalau Pak Solihin menanyakan begini, usia saya sekarang adalah 62 tahun, Dok. Dan olahraga yang rutin saya lakukan pagi-pagi sudah hampir setahun terakhir ini, yaitu berjalan kaki melintasi komplek, dipadukan dengan berjalan cepat dengan harapan agar pinggang ini masih punya daya yang kuat untuk beraktivitas. Nah, apakah ini sudah tepat, Dok? Kadang-kadang anak saya mengajarkan untuk bisa berenang, tapi saya masih takut untuk renang, mengingat usia saya yang sudah tidak muda lagi. Silakan, Dr. Abidin. Iya. Jadi terima kasih Pak Solihin ya. Solihin, ya.
Terima kasih Pak Solihin, pertanyaannya bagus ya. Dan itu pada usia 60 tahunan itu umumnya para kelompok lanjut usia, mohon maaf kalau kita pakai istilah begitu Bung Daril ya. Ya. Nah, ini orang hebat ini, kalau sudah disebut lanjut usia udah hebat kali itu, berarti udah di atas 60 kan. Banyak juga orang nggak sampai lanjut kan gitu ya. Yang lanjut itu harus bahagia gitu. Oh, dia bisa ngelanjut. Nah, pada mereka-mereka yang sudah lanjut usia itu ada kondisi di mana umumnya mereka itu mengidap sekitar, menurut data ya, sekitar 2-3 jenis penyakit kronis. Penyakit kronis itu adalah penyakit tidak menular ya. Boleh jadi ada tekanan darah tinggi, boleh jadi juga punya diabetes, boleh jadi juga dia punya problem kegemukan dan sebagainya ya. Jadi oleh karena itu dia mulai malas nih. Ini repotnya nih Pak Solihin ya, mulai malas ya. Kenapa? Karena aktivitas fisiknya mulai menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Tetapi ada 2 hal yang bisa mempengaruhi. Pertama, kebiasaan baik kita selama ini ya itu akan membuat kita selalu beraktivitas. Atau yang kedua, kita sadar bahwa saya tidak mau ambil resiko diam. Karena kalau diam, proses keburukan atau memburuknya kualitas kesehatan saya itu akan jauh lebih cepat daripada upaya kita mempertahankan kesehatan kita. Cepat sekali ya. Dalam waktu sekitar umur 60 ke 70 itu proses penurunan itu dasar kencang. Tetapi tetap bisa kita pertahankan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat yang dikatakan Pak Solihin tadi itu. Jalan kaki, ini benar pilihannya Bung Daril. Tetapi juga jalan kakinya jangan jalan-jalan. Katakan tadi itu, jalan cepat. Sekitar 30 menit, 2 atau 3 kali seminggu, ya itu udah sangat menolong. Ya, akan membuat vitalitasnya tetap bertahan, fleksibilitas jaringan ototnya membaik, ya. Dan kemudian tadi dikatakan, apakah berenang? Ya, berenang itu baik. Karena salah satu olahraga yang menggerakkan semua badan kita, itu berenang namanya, Bung Daril. Ya. Dan itu akan menekan paru-paru sehingga pernapasan kita menjadi lebih baik. Jadi poinnya Pak Solihin, lanjutkan terus jalan kakinya ya. Jangan khawatir, kita tidak tahu Tuhan akan berikan kita umur berapa, tapi kita harus tetap tegak gitu ya, dan beraktivitas. Wajah tetap cerah, bahagia, dan sambil jalan tegur orang-orang itu di mana-mana gitu, sehingga kita mendapat aura kebahagiaan. Itu dia, mind, body, and soul is one system ya. Oke, baik. Ini satu lagi nih Dok, sebelum kita lanjut ke angka ya. Dari 0811 451 12 sekian. Apa nih? Dok, sekarang saya berusia 45 tahun. Dan sampai dengan hari ini saya masih aktif untuk olahraga berat. Di antaranya 4 kali dalam seminggu saya bergabung di pusat kebugaran, aka gym. Tapi saya tidak pernah merasa lelah, Dok. Cuma memang agak sering ngerasa lindu-lindu di sendi kalau justru tidak berolahraga. Apakah di usia saya ini masih worth it untuk melakukan aktivitas angkat beban, Dok? Ya, jadi tentunya angkat beban yang kita lakukan itu disesuaikan dengan kondisi kelenturan otot kita, begitu ya. Saya sendiri masih angkat juga, Bung Daril. Ya, ada ya beban di tangan, begitu ya. Yang tetap saya pertahankan, misalnya mengangkat beban 8 kilo, begitu ya, sampai 40 kali kiri kanan berulang, begitu ya. Tetapi memang jangan kita paksa. Nanti kita turunkan pelan-pelan dia kiloannya itu. Beda dengan ketika kita dari remaja menuju ke pemuda, itu beratnya naik terus. Kalau sekarang turun pelan-pelan, begitu ya. Bapak kita yang bertanya tadi, pelan-pelan. Kenapa? Karena sudah ada terjadi proses penurunan daya massa otot tubuh kita. Terjadi. Kalau kita paksakan nanti, itu akan terjadi satu situasi yang tidak nyaman pada otot kita dan efeknya juga tidak baik, gitu ya. Nah, ada beberapa olahraga lain boleh kita pertimbangkan, ya, misalnya
ada olahraga pernapasan, ya. Karena yang kita cari kan bukan hanya otot yang baik, tapi juga endurance, kemampuan bernapas dan jantung yang baik. Itu ada olahraganya, apa namanya itu, olahraga pernapasan ya. Yoga. Porpi, yoga, itu banyak jenisnya, atau tai chi ya, wai tan kung dan sebagainya. Itu banyak, bagus-bagus sekali. Silahkan keliling ke perumahan mana-mana, nanti ketemu itu grup-grup yang seperti itu. Yang olahraganya betul-betul bagus sekali ya. Sebahagian nanti dengan melakukan kegiatan tari menari ya. Dan di tari menarinya itu Bung Daril ya, kita kan tidak tahu. Misalnya ada lagu dari NTB, dari Seram, ada lagu dari Ambon, kita nggak tahu. Ada lagu dari Batak, kita nggak tahu. Kita ikuti saja gerakan daripada instruktur yang ada di depan. Jangan kesal kalau kita nggak bisa mengikuti dia. Kita hanya untuk ikut dan menggerakkan. Itu sudah luar biasa. Kalau kita salah, ketawai kesalahan kita itu. Jadi kita tetap refresh begitu. Oke, baik. Dok, kita lanjut dulu, Dok. Tentang usia, Dok. Siap. Gimana, Bung Darin? Lanjut dulu tentang usia. Tadi tertahan di usia 20-30 ya. Kita sekarang sampai di kelompok umur 30 ya. Ya. Nah, di kelompok 30 tahun itu kita sudah sampai pada satu kondisi untuk menjaga postur tubuh. Jaga postur tubuh kita, karena di umur seperti itu akan terjadi satu situasi yang labil, di mana kita sudah mulai mengurangi aktivitas fisik, pekerjaan kita sudah mulai di atas meja, tidak memerlukan gerakan apa-apa. Oleh karena itu, dan kita biasanya suka ngemil-ngemil. Iya. Nah, efeknya akan terjadi kondisi perubahan postur tubuh ya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan kegiatan aktivitas kecil-kecilan di sekitar kita ya. Misalnya apa? Kalau kita ke kantor, biasakanlah jangan naik lift. Begitu Bung Daril ya. Kadang-kadang ke lantai 4 aja mesti naik lift. Kenapa tidak tangga? Tangga itu luar biasa. Kalau tangga itu ketika kita melangkah naik ke atas, maka kaki kita itu akan menahan 2 kali berat badan kita. Jadi kaki kita perkuat. Kaki ini kendaraan kita, ini kekuatan kita, ini masa depan kita. Kaki tidak kuat, kita tidak kemana-mana, kita akan di rumah saja. Nah, ketika kita turun, Bung Daril, maka kaki kita itu akan mengampu 3 kali berat badan kita. Jadi pada saat turun, itu 3 kali berat badan itu menahan di kaki kita. Nah, tinggal teknik turunnya aja kita atur ya, tidak boleh kakinya lurus, harus nyamping, begitu supaya posisi badan kita itu baik. Nah, itu akan sangat baik memperkuat kaki dan postur tubuh kita. Nah, dengan demikian, tentu pada umur seperti ini, aktivitas kita itu kita sesuaikanlah dengan kemampuan tubuh. Boleh misalnya kita memikirkan bersepeda, begitu ya, atau lari kecil, jogging, nah itu boleh pada umur 30. Oke. Sementara di umur 40, nah ini ada problem di sini. Rata-rata kita itu kalau sudah 40, berat badan kita mulai naik itu, Bung Daril. Mulai naik ya. Kenapa? Karena sistem tubuh kita itu sudah tidak mampu dengan cepat ya metabolismenya itu untuk mengurangi gitu ya, sehingga deposit itu akan banyak di mana-mana, sehingga efeknya berat badan kita akan mulai naik. Itu mulailah di umur 40. Hati-hati, walaupun ada kata-kata bijak mengatakan hidup dimulai pada umur 40. Oke, tapi tolong evaluasi. Apakah justru di awal 40 itu Anda memulai problem kesehatan Anda? Nah, itu dia. Jadi ketika ada pendapat mengatakan hidup dimulai dari umur 40, harusnya pada saat itu kita memiliki kondisi fisik terbaik. Ya, jantung yang terbaik, paru-paru yang terbaik, daya lari yang terkencang. Kalau main bola masih bagus, kan begitu ya. Kalau berenang masih baik. Nah, yang seperti itulah kalau boleh di umur 40 supaya kita bisa mengendalikan deposit-deposit lemak yang ada dalam tubuh kita itu supaya kita bisa bertahan. Karena pada saat yang sama tubuh sedang mengalami proses penurunan perlahan-lahan, sementara berat badannya mengalami kenaikan perlahan-lahan.
Oke. Umur 40 tahun. Perlahan-lahan yang seimbang ya. Seimbang, ya. Perlahan naiknya juga perlahan ya. Iya. Oke. Baik Dok, nanti kita minta disinggung sedikit ya Dok, karena memang ini juga dilakukan sama banyak orang ketika mengalami kelebihan berat badan. Dia coba menyeimbangkan antara olahraga yang cukup sesuai dengan usianya dan juga program diet. Nah ini kira-kira di usia berapa sih yang ideal? Sambil nanti dilanjutin bicara masalah angka atau usianya. Tertahan di 40 ya sebelum kita break ini ya. Baik, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Sportisus Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abilin Siregar dan saya Daniel Adam masih temani Anda. Kita masih bicara masalah usia ya. Kira-kira olahraga apa sih yang tepat sesuai dengan usia Anda? Dokter, silakan boleh dilanjut dulu, Dokter. Ya, jadi kita sekarang sampai pada kelompok usia 60, begitu Bung Daril ya? Ya. Di kelompok usia 60 ini kita harus waspada karena apa? Di sini sudah terjadi kerentanan tubuh kita. Kita udah mulai rentan, daya tahan tubuh kita sudah mulai menurun, dan kemudian kemampuan kognitif kita pun sudah mulai terganggu, ya, daya ingat ya istilahnya itu apa ya? Sering lupa ya. Nah, itu sudah mulai terjadi. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai lebih jauh dari itu. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai akibat itu kita tidak beraktivitas. Ini semua akan memundurkan kemampuan kita. Dan akan terjadi proses kemunduran yang sangat cepat. Sampai benar-benar kita tidak bisa berbuat apa-apa.
sampai kita benar-benar kehilangan semua kesempatan yang terbaik untuk kita itu menjadi terganggu begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap memotivasi diri kita. Caranya bagaimana? Tentu kita jangan jalan sendiri, Bung Daril. Itu tidak baik ya. Kita karena sudah kita harus ajak teman kita, tentu yang seusia dengan kita. Nah, berjalan sambil ada dua hal, berjalan sambil berbicara. Jadi ada dua peristiwa penting di sini. Berjalan itu memperkuat kita, memperkuat fisik kita, ya, organ kita, otot kita. Sedangkan bicara itu merangsang kognitif kita. Jadi nggak apa-apa mau bahas mengenai BBM, nggak apa-apa, bahas aja. Toh juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, silahkan. Pokoknya mau ngomong apa yang senang ya. Tetapi jaga jangan sampai berpengaruh kepada batin, gitu ya. Kepada pikiran stres. Ya, sekedar ngomong lepas nggak apa-apa lah, ya. Tapi jangan sampai dipikirkan, gitu ya. Jangan sampai dipikirkan. Jadi intinya cari teman sebaya, biasakan jalan bersama sambil bicara. Itu untuk kelompok usia di atas 70 tahun, Bung Daril. 60-70 ya? Iya. Oke, Dok, sedikit Dok, kalau bicara tadi tentang olahraga dan padu padannya dengan diet itu idealnya di usia berapa, Dok? Apakah memang harus ada keadaan tertentu atau term and condition tertentu yang mengharuskan seseorang itu berolahraga dipadu padankan dengan diet sehat itu gimana kira-kira? Iya, jadi umur juga berhubungan dengan sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan. Jadi umur juga berhubungan dengan apa yang dimakan. Pada usia tadi anak dan remaja, kita sedang dalam fase pertumbuhan. Maka otomatis konten atau isi pokok daripada bahan makanan kita itu adalah karbohidrat, gitu ya. Banyak nasi atau sejenis nasi, bisa roti, begitu ya. Yang intinya akan memperbesar tubuh kita, dan itu harus kita lakukan, begitu. Supaya dia tetap ada pertumbuhan. Itu paling tidak sampai umur 30 harus seperti itu. Karena kita banyak aktivitas yang membutuhkan energi dan kalori. Nah, sumber kalori yang besar itu adanya di karbohidrat, ya. Nah, selanjutnya setelah kita masuk di umur 40, nah mulai kita turunkan ini jumlah karbohidrat. Karena kita tidak lagi butuh power dan tumbuh. Tidak. Kita butuh konsentrasi, daya tahan, dan imunitas. Oleh karena itu, yang kita butuhkan itu adalah gizi yang seimbang. Nah, mulai kita terapkan gizi seimbang setelah kita umur 30 ya. Apa itu? Jumlah nasi, jumlah sayur, buah, daging, telur, air ya, itu diatur sedemikian rupa. Jangan sampai ada yang berlebihan. Karena misalnya, kalau kita perbanyak karbohidrat, kita mau tumbuh kemana? Sementara pertumbuhan kita sudah berhenti pada ketinggian tertentu. Maka otomatis dia akan melar menjadi obesitas. Nah, di Indonesia ini, Bung Daril, dari 277 juta penduduk Indonesia, itu hampir 100 juta sekarang itu kegemukan. Unik kita ini. Artinya begini ya, secara ekonomi, ya kita itu nggak baik-baik amat, ya kan, dibandingkan dengan Australia, Jepang, segala macam, ya kan? Tidak. Tapi kenapa yang tumbuh ini kok pada gemuk-gemuk? Nah, ini dia. Ada kesalahan memilih makanan, Bung Daril. Ya. Pertama, makanan-makanan yang diolah. Nah, kalau dulu kita kan makanan olahan ibu di rumah, ya. Jadi tidak ada kandungan vetsin, tidak ada kandungan penyedap, tidak ada kandungan ini. Pokoknya yang baik-baik saja. Nah, ini perlu kita kembali back to nature, back to kitchen, kembali ke dapur ibu ya, supaya kita bisa lebih sehat. Begitu, Bung Daril. Oke. Dok, saya mau fokus ke antara usia 40 sampai dengan senior citizen, Dok, di atas 60 lah ya, Dok ya. Kalau tadi dokter mengatakan sudah memberikan banyak sekali masukan tentang olahraga apa saja yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana sebetulnya padu padan yang ideal, Dok, antara olahraga, kemudian juga waktu beristirahat, dan juga pola makan yang sehat. Nah, bagaimana kira-kira, Dokter? Ya, jadi pertama olahraga kita itu pada umur-umur senior citizen tadi katakanlah termasuk pralansia ya, mulai dari 45. Ini perlu ya. Kenapa? Karena kemarin itu kita kembali kepada COVID ya. Di peristiwa terjadinya ledakan COVID kemarin dengan angka kematian yang tinggi, itu
jumlah yang terpapar itu kelompok usia di bawah 45 itu sekitar 70-80%, Bung Daril. Ya, yang di bawah 45. Tapi kelompok yang meninggal itu hampir 80% atau malah lebih itu di kelompok usia di atas 45. Jadi sedikit terpapar tapi dampak akibat kematiannya tinggi sekali. Artinya apa? Orang Indonesia di atas 45, hati-hati. COVID sudah membuka kotak Pandora bahwa orang Indonesia di atas 45, hati-hati karena punya masalah penyakit tidak menular atau penyakit kronis yang dia tidak tahu. Nah, ini kan bahaya kan? Yeah. Begitu terjadi penyakit, langsung selesai. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan pada kelompok pralansia dan lansia adalah mulai kita menata kembali pola hidup kita, gaya hidup, pola makan kita perbaiki. Istirahat kita tadi Bung Darul sudah ingatkan, ya, setidaknya 8 jam. Yes. Kalau malam kita usahakan dapat kita sampai 6-7 jam, nanti tambah siang 2 jam. Jadi sekitar 9 jam kita istirahat. Itu untuk lansia supaya tubuhnya itu baik. Kemudian cari 3 hari yang terbaik untuk olahraga. Olahraga itu tidak harus pagi, bisa siang, bisa sore. Yang penting aktivitasnya itu tidak berubah. Jalan cepat, begitu ya. Kemudian bersama teman dan kemudian dilakukan dengan rasa gembira. Nah, apalagi makanan tadi sudah kita atur. Nah, selanjutnya kita mulai mencegah faktor-faktor yang dapat mengancam kesehatan kita. Apa itu? Misalnya merokok jangan lagi. Sudahlah. Ya, kalau kita kemarin jadi perokok, sudah tahulah kita rasanya. Masa dilanjut terus, ya kan? Sekarang saya mau menghormati tubuh saya, tidak lagi memasukkan asap ke dalam tubuh saya. Satu. Kedua, saya juga tidak ingin membagi asap kepada orang lain. Saya ingin menciptakan udara bersih di sekitar saya. Boleh jadi itu menjadi jalan ibadah saya, menciptakan udara bersih. Mulai menanam tanaman di sekitar rumah, supaya oksigen di rumah kita banyak. Supaya hidup kita terasa lebih segar dan lebih nyaman, Bung Daril. Ya. Nah, itulah hal-hal yang sangat baik untuk kita lakukan. Dan tentu kalau boleh mulai belajar berenang. Begitu, Bung Darul. Oke, baik. Dan jangan lupa ya, olahraga yang saling menyenangkan tubuh itu baik ya untuk kesehatan otak. Baik sekali. Oke, Dok. Mohon izin, Dok. 1 menit saja, Dok. Kita ambil insight-nya atau konklusinya. Apa yang mau Dokter sampaikan sehubungan dengan tema kita malam hari ini. Silakan, Dokter Abidin. Ya. Jadi, saya ingin mengutip dari satu pernyataan. Ada 2 pernyataan. Yang pertama dari seorang ahli agama, Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang 2 hal. Apa 2 hal itu? Kesehatan dan kekayaan. Nah, hati-hati. Begitu 2 hal ini ada, jangan merasa aman. Jangan merasa aman udah kaya, Bung Daril. Yeah. Jangan merasa aman sudah sehat. Hati-hati. 2 hal ini, kata Ali bin Abi Thalib, harus diwaspadai. Begitu kamu kaya, begitu kamu sehat, hati-hati dengan 2 hal ini. Satu lagi dari seorang bintang terkenal dunia ya, artis namanya Andrew Hepburn, dia katakan begini, nothing is impossible, tidak ada yang impossible. Kata impossible itu, the word itself says, jadi kata impossible itu kalau kita belah dia menjadi I'm possible. Nah, jadi impossible sebenarnya I'm possible, tergantung kepada kita. Mau kita lakukankah sesuatu yang tidak mungkin? Ya. Katakan, I'm possible. Saya bisa. Gitu, Bung Daril. Baik, Dr. Abidin, terima kasih insight-nya malam. Terima kasih, sama-sama. Dan mungkin kita perlu belajar banyak juga ya terhadap orang-orang yang sukses, yang masih punya kesehatan yang sangat luar biasa, tetapi jangan pernah merasa aman ketika Anda mendapat kesehatan dan juga harta. Karena itu sebagai sebuah tanggung jawab kita untuk hari tua. Kita ketemu lagi nanti di program Perbincangan Sehat Selaras pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda, masih tentunya bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Saya Darul Adam, selamat melanjutkan. Terima kasih. Anda tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.
Baru saja Anda simak Sehat Selaras, agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.